Halo semuanya. Jadi hari ini aku akan presentasi tentang hasil analisisku dengan judul penerapan penerapan SP4N Lapor untuk mewujudkan tata kelola kolaboratif dalam pelayanan pengaduan publik di Kabupaten Sidoarjo. Sebelum sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Dinda Yusuflah Putri, NPM 24081010236 atau kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Selanjutnya, latar belakang. Jadi, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah. Kualitas pelayanan yang diberikan akan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan pelayanan publik seperti kerusakan jalan, masalah kebersihan lingkungan, pelayanan administrasi yang lambat, hingga berbagai keluhan terkait perizinan. Sebelum adanya sistem pengaduan digital, masyarakat seringkali kesulitan menyampaikan keluhan karena prosedur yang rumit atau tidak mengetahui instansi yang berwenang mengenai masalah tersebut. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengembangkan SP4N Lapor atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara online, sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih mudah. Di Kabupaten Sidoarjo, SP4N Lapor dikelola oleh Diskominfo yang bekerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Pelaksanaan sistem ini menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam menyelesaikan masalah publik, sehingga dapat dianalisis menggunakan konsep kolaboratif governance atau tata kelola kolaboratif. Selanjutnya, SP4N Lapor merupakan sistem pengaduan yang terintegrasi secara nasional. Tujuan utama sistem ini adalah mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun pengaduan kepada pemerintah. Selain itu, SP4N Lapor juga bertujuan meningkatkan transparansi, mempercepat respon pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. Alur kerjanya dimulai ketika masyarakat mengirimkan laporan melalui aplikasi atau website. Kemudian laporan tersebut diterima oleh admin Diskominfo. Selanjutnya laporan akan diteruskan kepada OPD yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut. Setelah ditindaklanjuti, hasil penyelesaian akan disampaikan kembali kepada masyarakat. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat memantau perkembangan laporan yang mereka kirimkan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih terbuka. Selanjutnya ada aktor kolaboratif. Dalam konsep collaborative governance, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada keterlibatan berbagai aktor. Pada kasus SP4N Lapor, terdapat dua kelompok
aktor utama. Yang pertama adalah aktor pemerintah, yaitu pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Diskominfo sebagai berbagai OPD, dan Kementerian PANRB sebagai pengelola sistem secara nasional. Kedua adalah aktor non-pemerintah yang terdiri dari masyarakat, media massa, dan juga komunitas lokal. Kolaborasi terjadi ketika masyarakat menyampaikan laporan, kemudian Diskominfo mengelola laporan tersebut dan mendistribusikannya kepada OPD terkait. Selanjutnya, OPD melakukan tindakan penyelesaian dan masyarakat memberikan umpan balik atas hasil yang diperoleh. Interaksi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah publik tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang selanjutnya ada dialog dan juga kepercayaan. Menurut Ansel dan Cash tahun 2008, dialog tatap muka atau komunikasi intensif merupakan langkah awal dalam membangun kolaborasi. Dalam konteks SP4N Lapor, dialog diwujudkan melalui komunikasi dua arah yang terjadi secara digital. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan, sedangkan pemerintah memberikan tanggapan serta informasi mengenai tindak lanjut yang dilakukan. Proses ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut karena masyarakat dapat melihat status laporannya secara langsung. Selain itu, adanya transparansi dan respon pemerintah membuat masyarakat merasa bahwa aspirasinya benar-benar diperhatikan. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, maka semakin besar pula partisipasi yang diberikan dalam pengawasan pelayanan. Selanjutnya ada komitmen dan pemahaman bersama. Komponen berikutnya dalam collaborative governance adalah komitmen terhadap proses dan pemahaman bersama. Komitmen terlihat dari kesediaan Diskominfo dan OPD untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui sistem SP4N Lapor. Kerjasama antar instansi menjadi faktor penting karena banyak permasalahan publik membutuhkan koordinasi lintas sektor. Selain itu, terdapat pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyelesaikan masalah secara cepat, dan menciptakan pemerintahan yang responsif. Kesamaan tujuan ini menjadi dasar yang memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Selanjutnya, ada hasil kolaborasi. Hasil kolaborasi yang terlihat dari penerapan SP4N Lapor cukup positif. Yang pertama, itu meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Yang kedua, itu masyarakat lebih mudah menyampaikan keluhan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Yang ketiga, proses penanganan pengaduan menjadi lebih jelas dan dapat dipantau. Dan yang keempat, itu adalah pemerintah lebih cepat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut teori Ansel dan Cash tahun 2008, capaian tersebut termasuk intermediate outcomes atau hasil antara menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah berjalan dengan baik.
Yang selanjutnya ada faktor pendukung dan juga hambatan. Layanan SP4N Lapor tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukungnya yaitu antara lain adanya dukungan teknologi informasi, komitmen pemerintahan daerah, integrasi sistem secara nasional, serta kemudahan akses aplikasi. Namun masih terdapat beberapa hambatan, yaitu yang pertama itu tingkat literasi digital yang masyarakat itu belum merata gitu. Jadi kayak orang-orang masyarakat yang mungkin ada di Kabupaten Sidoarjo itu literasinya kurang, jadi kayak belum merata ke berbagai tempat. Yang kedua, ada sosialisasi masih kurang sehingga belum semua masyarakat mengetahui keberadaan SP4N Lapor. Jadi mungkin sosialisasinya itu masih kurang sehingga masyarakat juga beberapa itu banyak ada yang belum tentang keberadaan SP4N Lapor tersebut. Yang ketiga, adanya gangguan sistem atau jaringan yang dapat memperlambat proses pelayanan. Ini juga ada di beberapa mungkin WiFi kurang lancar atau apapun itu. Terus yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Berdasarkan penelitian SOWA dan rekan-rekan tahun 2024, kualitas sistem masih menghadapi beberapa kendala teknis yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, perbaikan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM masih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Sidoarjo. Yang selanjutnya ada saran dan juga kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran dan juga yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan sosialisasi SP4N Lapor kepada masyarakat agar tingkat penggunaan aplikasinya itu semakin tinggi mungkin ya. Ya, yang kedua, memperkuat koordinasi antar OPD sehingga setiap laporan dapat ditangani lebih cepat. Jadi layanannya juga cepat gitu. Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang teknologi informasi. Dan yang keempat, melakukan perbaikan sistem dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. Dan sebagai kesimpulan, SP4N Lapor ini juga merupakan inovasi pelayanan publik yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan. Penerapan sistem ini di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan prinsip-prinsip kolaboratif governance menurut Anshel dan Cash tahun 2008, yaitu adanya dialog, kepercayaan, komitmen, dan juga kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat gitu. Meskipun masih meskipun masih terdapat beberapa hambatan mungkin ya. Secara umum SP4N Lapor ini memberikan dampak positif juga bagi pelayanan publik gitu untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan dan juga akuntabel gitu. Ini untuk daftar pustakanya.
Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.